Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 174704-2061. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aneka model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Di dalam aneka ragam model interaksi itu terdapat 10 model. Yang pertama yaitu proses belajar arahan sendiri. Yang kedua itu proses belajar melalui kerjasama. Yang kedua ini meliputi 9 model. Yang pertama itu olah pikir sejoli atau OPS. Yang kedua itu olah pikir berebut atau OPB. Yang ketiga itu konsultasi indera kelompok. Yang keempat itu tutorial teman sebaya. Yang kelima itu tutorial lintas kelas. Yang keenam itu diskusi meja bundar. Yang ketujuh itu tugas diskusi dan resitasi. Yang ke-8 itu aktivitas tugas tertutup atau HTTU. Yang ke-9 yaitu aktivitas tugas terbuka yaitu ATTA. Baik, saya akan menjelaskan yang model yang pertama itu proses belajar arahan sendiri. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri dalam artian di sini bisa dilakukan secara perorangan ataupun per kelompok. Belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri. Maksudnya murid tanpa menunggu datanya tugas daripada orang lain ataupun dari guru. Peran guru dalam model ini benar-benar sebagai pengarah dan pemberi kemudahan dalam proses belajar mengajar. Dalam hubungan ini, guru bertugas memelihara keberlangsungan belajar peserta didik. Yang selanjutnya, model kedua itu proses belajar melalui kerjasama. Di dalam model proses belajar melalui kerjasama ini terdapat 9 model. Yang pertama itu olah pikir sejoli ataupun OPS. Model ini memiliki ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Pada tahap pertama dan kedua mewadahi komunikasi satu, komunikasi timbal balik dalam kelompok kecil. Ya, selanjutnya yang ketiga itu olah pikir berebut atau OPB. Model ini termasuk ke dalam proses mengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pernyataan menyebar dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Yang keempat yaitu konsultasi indera kelompok atau KIK. Tujuan model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesempatan bersama mengenai suatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Yang selanjutnya yaitu model tutorial teman sebaya atau TTS. Model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Yang selanjutnya itu model lintas kelas. Model ini digunakan secara lintas kelas. Murid lebih tinggi dan mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu kelompok murid kelas di bawahnya. Dan selanjutnya itu model diskusi meja bundar atau DMD. Model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini hampir sama dengan model yang tadi yaitu OPB. Selanjutnya itu model tugas diskusi resitasi atau disingkat dengan TDR. Model TDR ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Tujuan model ini yaitu mengembangkan keterampilan akademis yang dicapai
melalui kerjasama. Dalam model ini guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ke-89, yaitu aktivitas tugas tertutup atau ATTU dan aktivitas tugas terbuka. Model ATTU dan model ATTA ini tidak memiliki langkah khusus. Karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa yang menjadi ciri khas dalam kedua model ini, yaitu dalam fungsinya tugas tertutup terbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan tugas terbuka terbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam, misalnya membuat karangan. Ya, mungkin hanya itulah aneka model interaksi dalam pembelajaran kelas tangkap yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.